Hai semua, perkenalkan nama saya Raja Pangitan Simangunsong. Saya dari kelas A reguler 2025 dengan NIM 325312103. Di sini saya akan melakukan sebuah video tentang penugasan yaitu tentang CBR atau Critical Book Review yang diberikan dosen pengampu yaitu Ibu Najwa MPD. Di sini saya akan mereview dua sebuah buku. Yang pertama, Sejarah Negara-Negara di Kawasan Asia Selatan dan Isu-isu Kontemporer di Kawasan Asia Selatan. Ingin lebih tahu tentang dua buku ini? Mari simak baik-baik. Buku pertama yaitu Sejarah Negara-Negara di Kawasan Asia Selatan. Daftar isinya: Bab 1 Pendahuluan, Bab 2 Memahami sekitar Hindu dan Buddha serta Islam di Asia Selatan, Bab 3 Memahami sejarah kawasan Asia Selatan, Bab 4 Mengenal sejarah India, Bab 5 Mengenal sejarah Pakistan, Bab 6 Mengenal sejarah Bangladesh, Bab 7 Mengenal sejarah Sri Lanka, Bab 8 Mengenal sejarah Maladewa, Bab 9 Mengenal sejarah Nepal, dan bab ke-10 yang terakhir yaitu Mengenal sejarah Bhutan. Jika kita bicara tentang sejarah negara-negara di kawasan Asia Selatan, selalu dikaitkan dengan keberadaan India kuno. Apa yang dibahas dalam sejarah negara-negara di kawasan Asia Selatan? Jadi, India ada kaitan erat dengan seluruh perubahan yang ada di negara-negara di kawasan Asia Selatan. Maka, dari itu, mari kita simak apa saja yang dibahas mengenai sejarah Asia Selatan. Memahami sekitar Hindu dan Buddha serta Islam di India. Agama Hindu. Awalnya, istilah Hindu merupakan istilah geografis dan tidak mengacu pada suatu agama. Agama Hindu tercatat sebagai agama tertua di dunia, dan masyarakat atau umat Hindu menyebut agamanya sebagai Sanata Dharma, yang artinya Dharma abadi atau jalan yang abadi. Agama Hindu merupakan agama yang dominan di Asia Selatan, terutama di India dan Nepal. Agama Hindu memiliki berbagai aliran, yaitu Saiwa, Vaishnava, dan Sakta. Dari India Utara, sintesis Hindu tersebar ke selatan hingga sebagian ke Asia Tenggara. Hal tersebut didukung oleh sejumlah kegiatan, yaitu pengadaan pemukiman bagi kaum Brahmana. Kedua, dimasukkannya dewa-dewi non-Veda. Yang ketiga, dan proses sanskritisasi. Agama Hindu ditegaskan kembali sebagai tempat berhimpunnya aneka tradisi yang koheren dan independen. Kitab-kitab utama Hindu yaitu 1 Veda, 2 Upanishad, 3 Mahabharata, 4 Ramayana, 5 Bhagavata, 6 Purana, 7 Manusmriti. Salah satu keagamaan Hindu Newa di Nepal yaitu 1 Agama Hindu Newa, 2 Agama Hindu Nusantara, 3 Agama Hindu Swaminarayana, 4 Agama Tradisional Punjab, 5 Ayavaji, 6 Ekasarana Dharma, 7 Ganapatya, 8 Kapadi Sampradaya, 8 Kaum Maram, 10 Mahima Dharma, 11 Ravidasya, 12 Saura, dan yang ke-13 Rauta. Masyarakat Hindu dikategorikan menjadi 4 kelas yang disebut warna, yaitu 1 Brahmana sebagai pendeta dan guru kerohanian, yang kedua Ksatria sebagai bangsawan, pejabat, dan tentara, yang ketiga Waisya sebagai petani dan pedagang, yang keempat Sudra yaitu sebagai pelayan dan buruh. Agama Buddha. Mengenai agama Buddha dapat dijelaskan sebagai istilah Hinayana dan Mahayana, yang berarti wahana yang sederhana atau kecil dan wahana yang luas atau besar. Buddha Sakyamuni, Pangeran Siddhartha yang menjadi Buddha Sakyamuni, hidup di India Utara bagian tengah dari 566 sampai 486 sebelum Masehi. Dewan Buddha kedua dilangsungkan dengan dihadiri 700 biksu di Vaishali
pada 386 sampai 376 sebelum Masehi. Tujuan diadakannya sidang dewan ini adalah untuk menyelesaikan 10 persoalan yang berkenaan dengan tata tertib kewiharaan. Menjelaskan Asia Selatan di bawah kekuasaan raja-raja Islam. Masuknya agama Islam di India ada yang melalui Arab dan lembah celah Kahbaibar Iran dan Afghanistan. Pergerakan pasukan Muslim ke India diawali dari Persia tahun 712. Jenderal Muhammad bin Qasim menaklukkan sebagian besar kawasan lembah Indus, yakni wilayah negara Pakistan masa kini. Setelah beberapa penaklukan Muslim yang sukses di Asia Tengah, kesultanan Muslim mulai merambah ke anak-anak benua India, seperti pendirian Kesultanan Delhi dan Kesultanan Mughal. Sejarah Bangladesh. Awalnya, wilayah Bangladesh dikenal sebagai Bengala Timur dan menjadi bagian dari India hingga tahun 1947. Setelah Inggris meninggalkan India, wilayah ini menjadi bagian dari Pakistan dengan nama Pakistan Timur. Sedangkan Pakistan Barat berada jauh dari sisi lain anak benua India. Pakistan Timur mengalahkan Pakistan Barat pada tanggal 16 Desember 1971. Diperkirakan 1 juta Bengali tewas dalam pertempuran. Dan pada tahun 1974 Februari, Pakistan sepakat untuk mengakui Bangladesh sebagai negara merdeka. Mengenal sejarah Sri Lanka. Nama Sri Lanka atau Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka dalam bahasa Tamil adalah sebuah negara pulau di sebelah utara Samudra Hindia di pesisir tenggara India yang berbatasan dengan India sebelah barat laut dan Maladewa di barat daya. Sri Lanka adalah sebuah negara pulau yang terletak di sebelah utara Samudra Hindia di pesisir tenggara India. Pada tahun 1972, dunia internasional menyebut negara ini sebagai negara Cesion. Mulai abad ke-16, Sri Lanka dijajah oleh bangsa Eropa secara bergantian, yaitu negara Portugis, Belanda, dan Inggris. Sri Lanka meraih kemerdekaannya pada tanggal 4 Desember 1948 dengan nama Cesion, lalu berganti nama menjadi Sri Lanka pada tahun 1972. Mengenal sejarah negara Nepal. Negara Nepal terletak di kawasan pegunungan Himalaya, adalah negara terkurung daratan di Asia Selatan yang berbatasan dengan Republik Rakyat Tiongkok. Nepal menjadi negara pelindung atau yang disebut sebagai protektorat Inggris setelah kalah dalam perang Anglo dan Nepal. Nepal tetap mempertahankan kemerdekaannya dan sistem monarkinya, dan Nepal merdeka dari Inggris pada tanggal 21 Desember 1923. Mengenal sejarah negara Bhutan. Bhutan adalah sebuah negara kecil di kawasan Asia Selatan dan dikenal dengan negeri naga guntur karena legenda dan budaya Budanya yang sangat kuat. Bhutan mengalami konflik dengan Tibet dan Inggris setelah Perang Bhutan dan Inggris pada tahun 1864 sampai 1865 dan menjadi negara protektorat Inggris. Pada tahun 1907, Bhutan secara resmi menjadi kerajaan dengan Ugyen Wangchuck sebagai raja pertama dari dinasti Wangchuck. Setelah India merdeka pada tahun 1947, Bhutan menjalin hubungan dan menjadi sekutu dengan India. Kita masuk kepada buku kedua, yaitu Isu-isu kontemporer di kawasan Asia Selatan, yang disusun oleh Putut Tita Kawitri Resen, Isma Ramadhani, dan Sukma Susanti. Ukurannya 15,5 kali 23 cm dan halaman 182 halaman. Cetakan pertama pada Mei 2023. Asia Selatan sebagai studi kawasan. Secara umum,
Studi kawasan adalah sebuah tema yang sangat besar karena mempelajari berbagai aspek dari sebuah kawasan yang meliputi aspek geografis, politik, historis, sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Pengenalan studi kawasan yang disampaikan oleh Burroughs pada tahun 1952 yaitu adalah studi ilmiah tentang suatu wilayah yang menyajikan kesatuan politik sosial tertentu dengan tujuan yang memahami dan menjelaskan tempat dan perannya dalam masyarakat internasional. Kawasan Asia Selatan terdiri dari 8 negara yaitu India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Bhutan, Maladewa, dan Afghanistan. Ketidakamanan regional Asia Selatan. Keamanan di Asia Selatan adalah persoalan klasik dalam politik dunia. Pada dasarnya, berbicara tentang kompleks keamanan didefinisikan sebagai sekelompok negara yang persepsi dan perhatian utamanya terhadap keamanan begitu saling terkait. Sebagai kerangka berputar karena relevansinya yang dapat digunakan untuk memahami dinamika keamanan di sebuah kawasan. Lahore Declaration dalam manajemen konflik India-Pakistan. Lahore Declaration memiliki kesepakatan penting yaitu menuntut kerjasama dan kesepakatan India dan Pakistan agar nuklir yang dikembangkan oleh keduanya tidak menimbulkan konflik dari serangan di kemudian hari. Deklarasi ini menuntut kesediaan India dan Pakistan. Lahore Declaration membawa sejumlah keuntungan seperti kerjasama ekonomi antara India dan Pakistan. Kondisi keamanan pangan di India. Meskipun India merupakan salah satu negara penghasil makanan terbesar di dunia, tetapi masyarakatnya masih menderita kelaparan dan kekurangan gizi. Kejatuhan dan krisis ekonomi Sri Lanka. Dinasti politik Rajapaksa pasca Perang Saudara di Sri Lanka, kilas ekonomi yang terjadi di Sri Lanka disebabkan oleh 8 faktor, yaitu 1. Kesalahan manajemen pemerintahan dinasti politik Rajapaksa. Yang kedua, tingkat utang luar negeri yang tinggi. Yang ketiga, menipisnya cadangan devisa Sri Lanka. Yang keempat, menurunnya jumlah wisatawan asing. Yang kelima, krisis agrikultus di Sri Lanka. Yang keenam, dampak teror bom di Colombo pada tahun 2019. Yang ketujuh, dampak pandemi COVID-19. Kedelapan, dampak konflik antara Rusia dan Ukraina. 1 dan 5 itu disebut faktor internal dan 6-8 itu faktor eksternal. Selanjutnya, pernikahan anak di Bangladesh. Pernikahan anak di Bangladesh adalah permasalahan universal yang terjadi di berbagai belahan dunia dan acap kali berakar kuat pada tradisi, stigma, kemiskinan, serta kurangnya pendidikan. Tapi, pernikahan anak di Bangladesh menjadi satu-satunya cara untuk menjamin masa depan mereka. Karena inilah anak perempuan seringkali dinikahkan pada usia dini agar mudah dididik dan menjadi sosok ibu yang sempurna. Masyarakat Bangladesh menikahkan anak pada usia dini adalah sebuah tradisi. Kehidupan hijrah di balik jeruji sosial. Sebelum abad ke-19, hijrah dipandang sebagai kaum yang suci dalam masyarakat yang didasarkan atas kepercayaan mitologi Hindu yang dimana Dewa Ram mengakui dan memberkati para intereks. Selain itu, terdapat juga cerita tentang Dewa Laksmi yang bergabung dengan suaminya, yaitu Dewa Wisnu, untuk bersatu menjadi dewa androgini. Narasi-narasi tersebut sebagai bentuk dukungan tidak langsung para dewa terhadap eksistensi hijrah sebagai kaum yang sangat suci dalam masyarakat.
Pembersihan etnis laut sampah di Bhutan. Kebijakan One Nation One People yang merupakan instrumen utama dalam mewujudkan Bhutan sebagai negara yang bahagia setelah menjadi bentuk diskriminasi bagi etnis laut sampah yang berasal dari Nepal, yang dimana mereka dituntut untuk meninggalkan budaya asal dan mengikuti budaya Bhutan. Baik, sekarang kita masuk pada kelebihan dan kekurangan pada kedua buku ini. Buku pertama yaitu Sejarah Negara-Negara di Kawasan Asia Selatan. Nah, kelebihan buku ini yaitu membahas sejarah berbagai negara di kawasan Asia Selatan, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Bhutan, dan Maladewa secara menyeluruh, mulai dari masa kerajaan kuno penjajahan hingga masa modern. Meskipun ditulis oleh akademis, bahasanya tidak terlalu berat, cocok bagi mahasiswa atau pembaca umum yang ingin memahami sejarah Asia Selatan. Buku ini bermanfaat untuk melihat hubungan antar negara Asia Selatan serta pengaruh kolonialisme Inggris di kawasan Asia Selatan. Nah, kelemahan pada buku ini yaitu buku ini cenderung pada teks, tidak banyak peta wilayah, tabel, atau ilustrasi yang bisa membantu pembaca memahami kondisi geografis dan politik kawasan. Bagi pembaca umum, gaya penyajiannya agak kaku dan lebih cocok untuk keperluan akademis daripada bacaan ringan. Dan buku kedua dan kelebihan dan kekurangan pada buku kedua tentang isu-isu kontemporer di kawasan Asia Selatan. Kelebihan pada buku ini yaitu menggabungkan perspektif politik, ekonomi, sosial, dan budaya, sehingga memberikan gambaran yang komprehensif terhadap Asia Selatan, dan setiap bab memiliki alur logis mulai dari pengantar, isu, analisis, hingga kesimpulan yang memudahkan pembaca memahami konteks permasalahan. Nah, kekurangan pada buku ini yaitu gaya bahasa ilmiah membuat buku ini kurang mudah diakses oleh pembaca umum, terutama yang tidak mengerti latar belakang studi politik atau hubungan internasional. Buku ini didominasi teks, sehingga pembaca sulit membayangkan kondisi geografis atau statistik sosial tanpa peta dan diagram pendukung.